seperti Abu Zur'ah dan Ibnu Ma'in mengatakan siqah, maka wallahu a'lam rawi ini rawi yang siqah. Adapun Hasan ibn Muhammad, gurunya Imam At-Tabari, Ibnu Sabah Al-Baghdadi, maka dia pun telah ditausif oleh para ulama. Seperti Abu Hatim mengatakan siqah dan An-Nasai mengatakan siqah, dan Imam Ahmad berkata ma balagani anhu illa khairan, tidaklah sampai kepadaku khabar tentang gurunya Imam At-Tabari ini kecuali dalam keadaan baik. Maka di sini gurunya Imam At-Tabari pun Ibnu Jarir dalam keadaan siqah. Adapun Yazid ibnu Harun imam. Dan begitu pun Ibrahim ibnu Yazid At-Taimi, imam muhaddis, dan juga banyak penukilan dari ilmu tafsir. Maka kalau begitu sanad ini sanadnya hasan, maka tafsir dari Ibrahim ibnu Yazid dari Yazid ibnu Ibrahim At-Taimi di sini sanadnya sahih, bisa kita jadikan sebagai pendalilan dari ucapan salaf bahwa maut itu akan datang, wa ya'tihil maut min kulli makan, bahkan dari berbagai penjuru, dari tempat tumbuhnya rambut-rambut pada badannya. Maknanya seperti kita bisa mengatakan dari tempat pori-pori yang tumbuh padanya rambut, maka maut akan masuk kepada badan orang tersebut. Maka orang-orang penduduk api neraka besarnya seperti apa? Dia besar sekali. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, darsul kafir finnar kajabali Uhud. Darsul kafir, gigi gerahamnya orang kafir di api neraka, satunya bagaikan gunung Uhud. Tahu gunung Uhud di Madinah besar? Maka bagaimana kalau itu giginya? Bagaimana dengan mulutnya? Bagaimana dengan wajahnya? Bagaimana dengan kepalanya? Dan bagaimana dengan badannya? Maka disebutkan oleh para ulama akan datang bertubi-tubi maut di tempat pori-porinya, karena pori-porinya itu besar. Tidak seperti kita sekarang, pori-pori ini kecil, tidak terlihat kecuali dengan mikroskop misalnya. Maka inilah dari tafsir wa ya'tihi al-maut min kulli makan. Kemudian Allah berfirman, wa ma huwa bimayyit, datang maut dari berbagai arah, dari tempat pori-porinya, dari seluruh badannya, namun maut ini menjemputnya tetapi tidak keluar ruh dan tidak binasa. Seperti terbayang, sering kita melihat kalian menangkap cecak, kemudian berusaha untuk membunuhnya karena itu sunnah dengan cepat. Kita lihat dibanting atau dipukul dengan sandal. Maka kita melihat bagaimana dalam keadaan sakarat, bergerak-gerak kaki dan ekor, kemudian mati. Maka dalam keadaan mati terbebas dari penderitaannya. Adapun di sini sang maut akan datang dari berbagai arah, wa ya'tihil maut min kulli makan. Namun apa? Wa ma huwa bimayyit. Maka dia itu tidaklah dalam keadaan kematian sehingga bebas dari adab.
Maka ini seperti ucapan Allah Jalla wa Ala di surat Fatir, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Bahwa mereka orang-orang yang kafir, bagi mereka api neraka jahannam yang mana sifatnya la yuqda alaihim fayamutu, yang mana mereka itu diadab dengan adab yang sangat keras, namun la yuqda alaihim fayamutu, tidaklah kemudian mereka mati, la yukhaffafu anhum min adabiha, maka la yukhaffafu anhum, tidak dikurangi mereka itu dari adab-adabnya. Maka yang demikian ini kami membalas orang-orang yang kafur, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak bersyukur kepada Allah. Maka di dalam surat Fatir ini jelas la yuqda alaihim fayamutu. Dan juga di dalam surat Az-Zukhruf Allah berfirman, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Maka berkata penduduk api neraka, wa nadaw ya malik. Maka di sini itsbat nama Malik untuk penjaga api neraka dari Al-Qur'an. Wa nadaw, maka nadaw fi'lun madi yang mana fa'ilnya adalah waw jamaah takdiruhu hum. Maka penduduk api neraka semuanya ataupun kebanyakan dari mereka akan berteriak, ya maliku, wahai malaikat penjaga api neraka, liyaqdi alaina rabbuk, please mintakan ke Allah, liyaqdi alaina rabbuk, agar Rabb kamu itu wahai Malik menyelesaikan penderitaan yang ada pada kami dengan meluluh lantakkan kami, mati sekalian sudah. Itu maknanya. Maka mereka meminta untuk mati. Mati itu lebih baik bagi mereka penduduk api neraka. Namun apa jawaban? Qala innakum makithun. Maka kalian never die, tidak pernah mati. Namun dalam keadaan disiksa terus menerus, innakum makithun, maka kalian never die, dalam keadaan diazab oleh Allah Jalla wa Ala. Adapun ucapan Allah, mi waraihi adzabun ghalidz, maka sama seperti ayat terdahulu. Mi waraihi, kalimat waraihi tidak diartikan di belakangnya, tetapi di depannya. Maka di depan mereka itu masih ada azab yang lebih besar. Itu maknanya. Karena kalimat wara di dalam Al-Quran banyak memberikan makna di depan. Seperti dalam surat Al-Kahf, wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Maka di sini maknanya wara'ahum malikun, di depan mereka akan ada malik yang menghadang seluruh perahu-perahu dirampas ghasban, dengan paksa. Maka telah kami jelaskan tafsir dari Mujahid, dari Al-Waraqah, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa berkata Mujahid, wa kana wara'ahum malikun wa kana amamahum wa quddamuhum malikun. Maka wara' bermakna quddam au amam, laisa bermakna al-khalf, bukan bermakna di belakangnya, lakin quddam. Dan telah datang juga
dari riwayat Abdul Razak an Ma'mar an Qatadah dan juga an Bishr an Yazid an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah bahwa makna miwaraihi jahannam ay min qudamihim jahannam. Kemudian Qatadah beristidlal dengan ucapan Ibnu Abbas qiraah wa kana wara'ahum malik, qala Ibnu Abbas qiraatun ukhra wa kana amamahum malikun. Jadi qiraahnya Ibnu Abbas mengganti wara'ahum dengan amamahum. Maka ini lebih jelas maknanya. Dan ini disebutkan oleh Qatadah dari jalan Ibnu Uyainah an Amr. Siapa Amr? Min asbatin nas, dari Amr siapa? Ibnu Uyainah, Amr ibnu Dinar. An Sa'id ibn Jubair an Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas membaca ayat wa kana amamahum malikun. Maka inilah dari tafsir makna yatajarra'uhu wa la yakadu yusibuh, bahwa mereka itu akan diminumkan dengan paksa dari air nanah yang menjijikkan, maka mereka pun dengan paksa menelan dan tidak bisa untuk menelannya. Wala yakadu yusibuh, namun saat mereka menelannya dengan susah payah. Wala yakad di sini bermakna telah dilakukan, maka akhirnya dilakukan. Datanglah maut min kulli makan, dari berbagai arah, ditafsirkan oleh Yazid At-Taimi, ditafsirkan oleh Ibrahim Ibnu Yazid At-Taimi, bahwa yang diinginkan di sini adalah min tahti kulli sya'aratin fi jasadihi, dan sanadnya sahih. Kemudian wa yatihil maut wa ma huwa bimayyit, di surat Fatir dan surat Zuhruf disebutkan bahwa penduduk api neraka itu la yuqda alaihim fayamutu, maka tidak bisa mereka dihancurkan sekali adab kemudian mati, tidak. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman wa badalnahum juludan ghairuha liyadhuqul adab, maka kami gantikan kullama nudijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadhuqul adab. Jika kulit mereka hangus terbakar, apakah setelah itu selesai? Tidak. Badalnahum, kami menggantikan juludan ghairuha. Untuk apa? Liyadhuqul adab. Lam huna lam ta'lil, agar mereka itu merasakan adab yang perih dan pedih dari kami. Maka mereka akhirnya meminta malaikat penjaga api neraka, wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, qala innakum makithun, maka kalian akan stay forever in hell, tidak pernah mati namun terus diadab. Maka mereka tinggal dalam keadaan kesengsaraan. Kita berdoa kepada Allah di waktu yang mustajab ini, Allahumma ajirna minan nar, qulu amin. Allahumma ajirna minan nar, Allah jauhkan kita dari api neraka. Dan ucapan Allah wa mi waraihi adabun ghalidh, maknanya adalah dan di depan mereka adabun ghalidh, dan ghalidh di sini i'rabnya sifat untuk adab yang sangat perih dan pedih. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanallah.